사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love 사랑을 했다 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmina Yansari, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara dengan NPM 1821020189. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Langsung saja ke pengertian pernikahan. Menikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk dinikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi halal dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqo qolizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu bagian menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Hukum dan syarat pernikahan. Rukun nikah: 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali. Yang keempat 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima ijab dan kabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki: yang pertama, tidak ada hubungan haram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat bagi mempelai perempuan: yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak bersatu suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan haram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali: yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi: yang pertama itu balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul: yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat
keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengarkan oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi tentang pernikahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.